wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah. Silakan disimak video berikut ya. Kita akan belajar mupel matematika. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 2 yang bunyinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala yang ada di alam ini sesuai dengan ukurannya. Pada mupel matematika kali ini, kita akan belajar mengukur panjang benda dengan satuan yang tidak baku. Dari materi ini diharapkan anak-anak dapat mengukur benda-benda yang ada di sekitar dengan satuan yang tidak baku. Setiap benda memiliki ukuran. Ada benda panjang dan ada benda pendek. Ada yang sama panjang, ada yang berbeda panjang. Panjang benda dapat diukur melalui satuan yang tidak baku. Kita dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan anggota tubuh. Apa saja jenis satuan yang tidak baku yang digunakan untuk mengukur panjang benda? Mari kita lihat bersama-sama. Jengkal. Ini adalah satuan yang tidak baku untuk mengukur panjang benda. Kemudian ada hasta. Selanjutnya ada depa. Kemudian ada langkah. Jadi kita bisa mengukur panjang benda dengan langkah kaki. Selanjutnya ada satuan panjang yang lain, yaitu telapak kaki. Jadi ini adalah satuan-satuan yang tidak baku yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Setelah kita belajar satuan yang tidak baku mengukur panjang benda, kita akan belajar satuan yang tidak baku yang bisa digunakan untuk mengukur berat benda. Materi pembelajaran kita kali ini sesuai dengan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, anak-anak, jadi kalau kita mengukur atau menimbang harus sesuai dengan
ukurannya. Tidak boleh mengurangi timbangan. Setiap benda memiliki ukuran. Ada benda berat dan ada benda ringan. Ada yang sama berat, ada yang berbeda berat. Berat benda dapat diukur melalui satuan yang tidak baku. Kita dapat mengukur berat benda dengan menggunakan benda lain. Ini adalah contoh untuk mengukur berat benda dengan benda lain. Di sini ada semangka ditimbang dengan apel. Yang lebih berat adalah semangka lebih berat daripada apel. Gambar berikutnya kita lihat semangka ditimbang dengan satu buah nanas. Yang lebih berat adalah semangka lebih berat daripada nanas. Nah, anak-anak, mari kita lihat ukuran berat dari benda berikut. Di sini ada satu buah pepaya ditimbang dengan botol. Berat pepaya sama dengan berat 3 botol. Soal berikutnya adalah berat gelas sama dengan berat berapa pensil ya? Silakan dihitung anak-anak. Iya, berat gelas sama dengan berat 10 pensil. Anak-anak pintar. Kita akan lihat soal berikutnya. Di sini ada penggaris ditimbang dengan berapa kelereng. Berat penggaris sama dengan berat 4 kelereng. Mari kita lihat soal berikutnya ya. Di sini ada buku dan jeruk. Berat 3 buku sama dengan berat berapa jeruk? Silakan dihitung ya. Iya, anak-anak hebat. Berat 3 buku sama dengan berat 8 jeruk. Anak-anak, pembelajaran mengukur berat kali ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah At-Tin ayat 7 dan 8. Yang artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa kita akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah. Segala perbuatan baik yang kita lakukan akan diberikan pahala oleh Allah, dan perbuatan tersebut akan ditimbang dengan seadil-adilnya. Maka dari itu, berbuatlah banyak kebaikan agar menjadi pemberat di akhirat nanti. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya di rumah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dah. Terima kasih yang sudah menyimak video dari Ustazah. Semoga bisa dipahami ya dan diulang-ulang di rumah. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.